Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera buat kalian semua. Semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Selamat datang di pembelajaran jarak jauh PJJ e-learning SMP WID Kota Cirebon. Alangkah baiknya kalian sebelum belajar kita berdoa sebelum belajar. Doa dimulai. Doa selesai. Semoga dalam berdoa ilmu yang kita dapatkan bermanfaat buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, materi kemarin kita sudah belajar tentang kemagnetan dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemarin Bapak sudah menjelaskan tentang gaya Lorentz dan sebagainya. Hari ini kalian akan belajar tentang induksi elektromagnetik dan transformator. Kembali lagi dengan pembelajaran IPA dengan Pak Usman SPD. Apa tujuan pembelajaran? Kalian mempelajari tentang transformator dan induksi elektromagnetik. Yang pertama adalah menjelaskan konsep induksi elektromagnetik. Yang kedua adalah menjelaskan konsep transformator. Oke, setelah kalian tahu tujuan pembelajaran, ingat jangan lupa juga tentang protokol kesehatan. Yaitu ada 3M. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua adalah mencuci tangan dengan air yang mengalir atau hand sanitizer, yang ketiga adalah berjaga jarak antara sekitar 1 sampai 2 meter. Oke, kita lanjut ke materi induksi elektromagnetik. Apa sih induksi elektromagnetik? Nah, induksi elektromagnetik itu kaitannya dengan garis-garis gaya magnet yang dimasukkan ke dalam kumparan yang dialiri arus listrik. Ya, nah itu ada magnet utara, ada kutub utara, ada kutub selatan. Nah, garis-garis magnet itu yang warna kuning ya, sedangkan yang warna merah itu dililitkan dengan kumparan. Ya, kemudian ada yang namanya G itu adalah galvanometer. Nah, ini dimasukkan akan menimbulkan yang namanya arus listrik. Nah, arus listrik akan mengalir ke galvanometer, maka akan masuk galvanometer itu arah tangannya akan bergerak. Nah, apa sih itu induksi elektromagnetik? Artinya ada listrik, magnet, artinya ada magnet. Jadi elektromagnetik adalah magnet yang dialiri arus listrik. Apa itu induksi elektromagnetik? Induksi elektromagnetik adalah gejala munculnya gejala induksi dan arus listrik induksi pada suatu pengantar akibat perubahan jumlah garis gaya magnet yang memotong kumparan. Itu namanya induksi elektromagnetik. Nah, ini anak-anak gambarnya ada kutub utara, kutub selatan. Nah, galvanometernya bergerak. Itu garis-garisnya itu searah dengan ujung pengantar yang dihubungkan pada galvanometer. Sedangkan ada gerakan naik turun itu apabila jarum galvanometer itu tidak menyimpang. Ya. Nah, cara menimbulkan gejala induksi ada 2 cara yang menimbulkan gejala induksi. Yang pertama, nah ini apabila dimasukkan magnetnya ke dalam kumparan yang diberikan oleh kawat, maka galvanometernya akan bergerak. Kemudian diputar-putar, ya, seperti ini. Nah, yang pertama adalah menggerakkan magnet masuk keluar kumparan. Itu adalah cara menimbulkan gejala induksi. Yang kedua adalah memutar magnet depan kumparan. Nah, itu akan menimbulkan GGL induksi. Nah, ini ada magnet yang sudah dimasukkan ke dalam kumparan, ya. Kemudian akan menimbulkan arus listrik, ya. Nah, ini adalah dengan menggunakan DC. DC itu arusnya searah, ya. Jadi arus ini akan menyebabkan memutus-putusnya arus pada kumparan primer yang didekatkan terdapat kumparan sekunder. Nah, ini menggunakan arus AC, ya, ada gambarnya, anak-anak bergerak gambarnya juga. Nah, itu galvanometernya gerak naik turun ke kanan kiri dan sebagainya. Ini mengalirkan arus listrik bolak-balik pada kumparan primer yang didekatkan terhadap kumparan sekunder. Kalau tadi gambar yang pertama adalah
arusnya DC, arus searah, sedangkan kalau ini adalah arusnya AC, arusnya adalah bolak-balik. Arah arus listrik induksi. Arah arus listrik industri dapat ditentukan dengan hukum Planck. Apa sih hukum Planck? Berbunyi seperti arah arus listrik industri sedemikian rupa sehingga melawan perubahan medan magnet yang menimbulkannya. Nah, seperti ini gambarnya anak-anak. Nah, ini utara sama utara ya. Untuk magnetnya utara, untuk selatannya sebelah kiri, kemudian dimasukkan ke dalam kumparan yang utara, sebelah kirinya utara, sebelah kanannya selatan. Nah, galvanometernya bergerak ya. Nah, tuh bergerak ke kiri ya. Sedangkan yang ini kutub magnet bergerak mendekati kumparan. Nah, ini kutub magnetnya bergerak mendekati kumparan. Apabila utara kutub magnet sama utara kumparan itu sama, maka dia akan mendekati kumparan dan galvanometernya pun akan bergerak. Arusnya akan mengalir dari bawah ke atas. Arah arus listriknya akan mengalir dari bawah ke atas. Sedangkan kutub utara magnet bergerak menjauhi kumparan. Seperti ini gambarnya. Apabila sebelah kiri kumparannya itu selatan, maka kutub utara magnet akan menjauhi kumparan. Maka arusnya akan bergerak dari atas ke bawah. Kalau tadi dari bawah ke atas, sekarang dari atas ke bawah. Faktor yang mempengaruhi besarnya GGL induksi. Nah, ini yang pertama, kecepatan gerak magnet ya. Semakin cepat gerak magnet, maka semakin besar GGL induksinya ya. Semakin lambat gerak magnet, maka semakin kecil GGL induksinya. Jadi yang pertama faktor mempengaruhi GGL induksi adalah GGL harus bersebanding dengan kecepatan perubahan. Ya, harus sebanding dengan kecepatan perubahan flow magnet. Nah, ini rumusnya anak. Yang kedua adalah kekuatan magnetnya. Jadi semakin kuat atau semakin banyak magnet, maka akan mempengaruhi besarnya GGL induksi. Atau semakin sedikitnya magnet, jumlah magnetnya, maka akan mempengaruhi besar kecilnya GGL induksi. Jadi yang kedua adalah harus kekuatan magnetnya harus besar. Yang ketiga adalah lilitan. Coba kalian lihat, jumlah lilitan yang di atas lebih sedikit daripada jumlah lilitan yang di bawah. Jadi semakin banyak jumlah lilitan, maka akan semakin besar besar GGL induksinya. Seperti itu ya kan? Nah, ini rumusnya. Selanjutnya, alat-alat apa aja sih yang menggunakan prinsip induksi elektromagnetik? Yang pertama adalah dinamo AC. Tadi kalau AC itu adalah arusnya bolak-balik, ya. Dinamo AC biasanya menggunakan arus yang bolak-balik. Nah, seperti ini gambarnya, ya. Nanti bentuk gelombang AC-nya seperti ini. Dia akan naik turun, kurvanya dengan kecepatan dan waktu. Sedangkan dinamo DC itu arusnya arus searah, ya. Maka bentuk gelombang kurvanya dia akan naik, dia akan sejajar dengan waktu, tapi dia akan naik sesuai dengan kecepatan yang tinggi. Dinamo sepeda juga menggunakan yang namanya prinsip di induksi elektromagnetik. Nah, itu ada sebuah besi, dia didirikan oleh inti besinya didirikan dengan yang namanya kawat, kemudian itu ada magnet yang di atas, ya. Seperti itu. Nah, itu berputar. Nah, putaran itu disebabkan karena gesekan dari sepeda atau roda sepeda. Nah,
roda dinamo, sumbu dinamo, magnet, inti besi, dan kumparan. Nah, transformator. Nah, transformator itu dia menggunakan arus atau tegangan yang arusnya itu bolak-balik ya anak-anak, bukan arus DC, tapi dia menggunakan arus AC. Bagian utama dari transformator. Nah, transformator itu terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah lilitan primer. Nah, lilitan primer biasanya jumlahnya lebih sedikit daripada lilitan sekunder. Nah, ini kumparan primer. Dan ada juga kumparan sekunder. Kemudian ada inti besi. Kemudian ada yang namanya sumber tegangan AC. Ya. Nah, seperti ini kalau digambarkan. Anak-anak ya bisa dilihat dengan di dalam PowerPoint kalian, PowerPoint yang akan di layar kalian. Jenis transformator. Ada dua jenis transformator yang dipelajari oleh kalian. Yang pertama adalah transformator step up. Apa sih transformator step up? Transformator step up itu adalah untuk menaikkan tegangan. Ya, jadi transformator ini untuk menaikkan tegangan. Jadi kalau misalkan ada suatu alat untuk menaikkan tegangan, dia menggunakan transformator yang namanya step up. Ya. Dan kemudian yang kedua adalah transformator step down. Kalau transformator step down itu menurunkan tegangan. Ya. Tidak menaikkan tapi menurunkan tegangan. Nah, ciri-cirinya untuk transformator step up itu jumlah sekunder lebih besar daripada jumlah lilitan primer. Tegangan sekunder lebih besar daripada tegangan primer. Kuat arus sekunder itu lebih kecil daripada kuat arus primer. Kalau untuk transformator step down kebalikannya, jumlah lilitan sekunder itu lebih kecil. Ya, lebih kecil daripada jumlah lilitan primer. Jumlah tegangan sekunder lebih kecil daripada jumlah tegangan primer. Sedangkan kuat arus sekunder lebih besar daripada jumlah kuat arus primer. Nah, perbedaannya seperti ini atau jenis-jenisnya, ya, ciri-cirinya dari dua transformator tersebut. Persamaannya, nah persamaan dari transformator itu bisa dirumuskan dengan menggunakan NP per NS sama dengan VP per PS. Artinya jumlah lilitan primer dan sekunder itu sama dengan jumlah tegangan primer dan sekunder. Nah, ini anak-anak penjelasannya, keterangannya. Nah, untuk energi yang dimasukkan ke dalam transformator sama dengan dapat dirumuskan dengan menggunakan rumus WP sama dengan WS. Energi primer sama dengan energi sekunder. Ya. Artinya nilai energi primer itu sama dengan nilai energi sekunder. Bisa dirumuskan dengan rumus VP dikali IP dikali T atau sama dengan VS dikali IS dikali T. Atau sering digunakan rumusnya adalah VP per PS sama dengan IS per IP. Tegangan primer sama dengan tegangan sekunder, ya. Kuat arus sekunder sama per kuat arus primer. Nah, ini anak-anak gambarnya primer sekunder. Ingat kalau jumlah lilitan primer itu lebih sedikit daripada jumlah lilitan sekunder. Kalau primer biasanya masuk, kalau sekunder biasanya keluar. Kemudian input itu masuk, output itu keluar. Dicatu, kalau dicatut, jadi di akhir arus listrik. Sedangkan kalau sekunder biasanya hasilnya dihubungkan dengan sumber tegangan. Kalau ini dihubungkan dengan lampu. Kalau yang sekunder itu dihubungkan dengan lampu. Contoh soal. Nah, sebuah transformator memiliki jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 6.000 lilitan dan 200 lilitan. Jika kumparan primer transformator yang memiliki tegangan 240 volt, maka berapakah tegangan yang dihasilkan transformator pada tersebut? Jadi yang diketahui itu adalah jumlah lilitan primer 6.000, jumlah lilitan sekunder 200, kemudian tegangan primer 240 volt. Jadi NS-nya adalah 6.000, NP-nya adalah 6.000, NS-nya adalah 200, VP-nya adalah 240 volt. Nah, yang ditanyakan berapa tegangan sekunder? Maka rumusnya NP per NS sama dengan VP per VS. Yang ditanyakan adalah VS. Maka kalian harus bilang ya, masukkan dulu angka-angkanya. 6.000, NP-nya, NS-nya 200,
sama dengan 240 pp-nya per PS. PS kan belum diketahui, maka tulis kembali. Kemudian kali silang 6.000 dikali PS, 240 dikali 200. Seperti ini. Nah, kalau sudah kali silang, maka berapakah PS? Nah, yang 6.000 turun ke bawah. Seperti ini ya, anak-anak. Nah, 240 volt dikali 200 per 6.000, maka akan menghasilkan PS sama dengan 8 volt. Ini contoh-contoh yang lain. Silakan kalian nanti pelajari di rumah, kerjakan di rumah ya. Barangkali ada yang belum mengerti, nanti tanyakan saja ke Bapak. Ini contohnya ya. Efisien transformator. Efisien transformator itu di apa sih, perbandingan energi yang masuk yang keluar itu sama dengan energi yang masuk. Jadi efisien transformator itu perbandingan antara yang keluar, energi yang keluar itu akan sama dengan energi yang masuk. Maka dirumuskan dengan ada 3 rumusnya. N adalah efisien, WS per WP dikali 100%. W adalah energi sekunder, WP adalah energi primer. Sedangkan ada juga PS per PP. PS adalah daya sekunder, PP adalah daya primer. Atau bisa dirumuskan dengan VS kali IS, IP dikali IP. Ya. Nah, ini keterangannya anak-anak. Silakan kalian baca saja. Nah, penggunaan transformator pada transmisi energi listrik jarak jauh. Nah, ini seperti ini. Jadi penerapan kalau kalian tahu tentang perusahaan PLTA, PLTU, PLTD, ini cara gambarnya apa? Penyalurannya menggunakan transformator, ya. Energi yang listrik yang dihasilkan itu dibagikan ke tempat-tempat atau ke pemukiman atau ke swalayan atau ke gedung-gedung tinggi atau perkantoran, itu harus menggunakan yang namanya transformator. Nah, seperti ini kita PLTA 300 megawatt 10.000 volt. Nah, kemudian menggunakan transform step up, itu menaikkan tegangan ya, menjadi 150 kilovolt. Kemudian masuk lagi menggunakan step up, step down. Ya, step down itu menurunkan tegangan menjadi 20 kilovolt. Maka akan dimasukkan ke perotaan seperti gedung, perkantoran, swalayan dan sebagainya. Nanti masuk lagi ke mau ke rumah-rumah menggunakan transformator step down, maka dia akan menghasilkan yang lebih kecil energi yang bisa hasilkan. Voltnya itu tegangannya itu lebih kecil. Kalau untuk gedung-gedung, kemudian perusahaan, perkantoran dan sebagainya itu menggunakan energi listrik yang sangat besar, wattnya atau voltnya tegangannya itu sangat besar, yaitu 220 kilovolt. Kalau misalkan mau di rumah-rumah itu tidak mungkin harus menggunakan 20 kilovolt, nanti bisa kebakaran. Makanya menggunakan step down, dia menurunkan tegangan sehingga yang di rumah-rumah hasil tegangan yang didapatkan untuk listriknya itu hanya 220 volt. Oke, anak-anak, demikian dari Bapak pembelajaran tentang transformator dan induksi elektromagnetik. Sebelum Bapak mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kalian berdoa sudah belajar. Oke, Bapak pimpin doanya ya. Doa sebelum belajar dalam hati dimulai. Selesai. Amin, amin, ya rabbal alamin. Semoga ilmu yang Bapak terapkan kepada kalian, yang Bapak jelaskan kepada kalian, bermanfaat buat kalian, berguna buat kalian, walaupun dalam keadaan pandemik tetap semangat belajar, ya. Jangan lupa terapkan 3R. Yang pertama adalah menggunakan masker, yang kedua adalah mencuci tangan dengan menggunakan air yang mengalir atau hand sanitizer, yang ketiga adalah berjaga jarak, ya, antara sekitar 1 sampai 2 meter. Jangan bergerombol, ya. Ingat, selalu waspada, karena semoga kalian doakan semoga pandemi COVID-19 ini cepat selesai dan kita bisa kembali belajar seperti biasa, kita tatap muka kembali, bertemu kembali dengan guru-guru di sekolah. Sekian dari Bapak, terima kasih atas waktunya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.